Ya, bismillah kita mulai dari yang nomor satu ya. Ya, diperhatikan nomor satu. Coba dilihat nomor satu. Sebentar ya. Nomor satu, pasangan benda berikut yang dapat ditarik oleh semua magnet adalah yang bisa ditarik semua: A. Pensil dan paku, B. Paku dan penghapus, C. Jarum dan paku, atau D. Kertas dan jarum. Mudah ya, jawabannya adalah yang C ya, jarum dan paku. Dua, beberapa manfaat magnet bagi kesehatan, kecuali yang bukan. Manfaat magnet itu ada tiga ya. Dan melancarkan aliran darah itu termasuk manfaat, menghambat aliran darah, menormalkan aliran kalsium tulang, atau mengurangi rasa sakit. Jawabannya adalah yang B, menghambat aliran darah. Fungsi magnet itu ada tiga. Yang pertama, melancarkan aliran darah. Yang kedua, menormalkan aliran kalsium tulang. Dan yang ketiga itu mengurangi rasa sakit. Berarti jawabannya yang B, kecuali menghambat aliran darah. Kita lanjut ke nomor 3. Kekuatan terbesar yang dimiliki oleh magnet untuk menarik benda magnetis terletak pada bagian, kemarin masih ingat, terletak pada bagian kutub-kutubnya. Kutubnya kan ada dua ya, ada kutub utara sama kutub selatan. Jawabannya terletak pada kutub-kutubnya. Yang keempat, sebutkan beberapa manfaat dari magnet bagi kesehatan. Tadi sudah ya. Ya, yang pertama tadi melancarkan aliran darah, yang kedua menormalkan aliran kalsium tulang, yang ketiga mengurangi rasa sakit ya. Yang nomor 5, sebutkan alat dan bahan dalam percobaan kekuatan gaya magnet. Kita lihat di halaman 43. Nah, di sini ada percobaan kekuatan gaya magnet. Kalian bisa menyiapkan sendiri di rumah. Nanti ada magnet, klip kertas yang dari besi ya. Kemudian ada kaca, plastik mika, karton triplek, dan selembar kertas. Nah, di gambarnya ini magnetnya kalian taruh di bawah, kemudian tengah-tengahnya dikasih kaca sebagai penghalang, dan di atasnya ada klip kertas. Nanti kalian coba goyang-goyangkan magnetnya, itu kan klipnya yang di atas itu pasti akan ikut ikut bergerak ya. Nah, kalian nanti bandingkan kacanya ini, nanti kalian ganti ganti dengan plastik mika. Bagaimana kekuatannya, kalian ganti lagi dengan kertas karton, kemudian ganti dengan triplek, yang terakhir ganti dengan selembar kertas. Nanti kalian bandingkan kekuatan magnetnya itu besar mana kalau pakai kertas, pakai kaca, pakai karton. Bisa ya. 6. Berikut ini hal yang perlu diperhatikan dalam mengisi daftar riwayat hidup. Kecuali, kecuali berarti yang bukan. Yang bukan apa? A. Menggunakan bahasa Indonesia yang baku, itu harus. B. Menggunakan bahasa non formal, nah itu jawabannya. C. Susunan daftar riwayat hidup teratur dan kuat. D. Penulisan yang rapi dan benar. Jawabannya B ya, penggunaan bahasa non formal. Coba kita buka LKS-nya halaman 44. Di situ ada 4 hal yang diperhatikan dalam membuat daftar riwayat hidup ya. Penggunaan bahasa yang baku, kemudian susunan daftar riwayat hidup, penulisannya harus rapi dan benar, dan penggunaan tanda baca yang betul. Ini adalah contoh daftar riwayat hidup ya. Ini kan sudah betul semua, nama, tanggal, agama. Jadi di halaman 44 buka ya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Berikut hal-hal yang dicantumkan di bagian identitas pribadi pada daftar riwayat hidup. Kecuali yang bukan. Nama iya ada, tempat tanggal lahir iya ada, pekerjaan kakek perlu? Nggak perlu ya, tidak perlu. Nanti jawabannya yang C. 8. Nama ayah pada daftar riwayat hidup dicantumkan pada bagian apa? Kita lihat contohnya yang tadi halaman 44. Pada bagian apa? Kita lihat nama ayah ada di bagian apa ini? Identitas pribadinya ini ketemu pada bagian keluarga. Tertulis keluarga, ada nama ayah di situ, namanya Bayu Saputra. Berarti jawabannya adalah terdapat pada bagian daftar keluarga. Ada nama ayah, nama ibu di situ ya. Kita lanjut ke nomor 9. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengisi daftar
riwayat hidup. Seperti tadi ya, tadi sudah dijelaskan halaman 44. Ada 4 hal yang harus diperhatikan. Penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Kedua, susunan daftar riwayat hidup itu harus teratur, harus urut. Yang ketiga, penulisannya harus rapi dan benar. Dan yang ketiga, penggunaan tanda baca yang betul ya. Oke, nomor 10, sebutkan hal-hal yang biasa dicantumkan di dalam daftar riwayat hidup. Ya, ada nama, tempat tanggal lahir, umur, agama, alamat, hobi. Oke, nomor 1 ya. Material kemasan itu dapat berupa bahan berikut, kecuali berarti yang bukan plastik, gel, kaca, atau kertas. Yang bukan adalah jawabannya B ya. Jadi material kemasan itu bahannya bisa dari plastik, bisa dari kaca, kertas, ataupun logam. Berarti yang gel ya. Kita lihat jawabannya ada di halaman berapa ya ini ya. Nah, di sini ya, dibaca. Sekarang nomor 2, berikut tujuan dari pengemasan produk, kecuali lagi. Tujuan dari pengemasan produk apa? Melindungi dari cuaca, melindungi dari guncangan, melindungi dari benturan, atau D, melindungi dari terlihat orang. Jawabannya gampang ya, yang D. Nomor 3, tindakan membungkus atau menutup suatu barang atau sekelompok barang dengan material kemasan disebut apa? Disebut mengemas. Jadi mengemas itu adalah tindakan membungkus, menutup barang atau sekelompok barang dengan material kemasan tertentu. Berarti bisa dari plastik atau yang lainnya ya. Yang keempat, jelaskan yang dimaksud dengan kemasan. Nah, kalau tadi mengemas, sekarang kemasan. Mirip-mirip tapi beda ya. Kalau mengemas itu tindakannya, kalau kemasan itu ya bungkusnya ya. Kemasan adalah bagian terluar yang membungkus produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, gangguan, dan benturan dengan benda lainnya. Nomor 5, sebutkan 3 fungsi kemasan. Oke, ada di halaman 46. Ya, yang pertama itu untuk menyimpan atau mewadahi produk dari produsen ke konsumen sehingga barang itu tidak tercecer ya. Yang kedua, untuk melindungi dan mengawetkan produk seperti melindungi dari sinar matahari, dari air, makanya dikasih wadah ya. Yang ketiga, untuk sebagai identitas produk. Biasanya setiap produk itu kan ada identitasnya ya, ada label-labelnya di kemasannya ya. Oke, lanjut nomor selanjutnya. Nomor 6, ketika mengisi formulir daftar riwayat hidup itu harus A, sesuai dengan fakta, oh ya. B, palsu. C, mengada-ngada. D, menggunakan identitas palsu. Jawabannya A yang mudah ya, harus sesuai dengan fakta. Nomor 7, hal yang terjadi jika data yang diisi dalam formulir daftar riwayat hidup itu tidak sesuai. Apa yang akan terjadi? Dipercaya? Tidak dipercaya ya. Jawabannya C ya, tidak dipercaya lagi karena sudah mengisi daftar riwayat hidup nggak sesuai atau sudah berbohong. Nomor 8, mengisi daftar riwayat hidup itu harus sesuai fakta. Arti fakta artinya apa? Fakta itu artinya sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya ya, itu jawabannya. Lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 9. Apa yang harus dilakukan dalam mengisi formulir daftar riwayat hidup? Harus sesuai dengan kaidah-kaidah, ada di halaman 44. Oke, hal yang harus diperhatikan dalam membuat formulir daftar riwayat hidup. Yang pertama itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Yang kedua, susunan daftar riwayat hidup itu harus teratur dan urut. Harus urut ya, dari nama, tempat, tanggal lahir, terus urut ke bawah. Yang ketiga, penulisannya itu harus rapi dan benar. Harus rapi, nggak boleh coret-coretan. Yang terakhir itu menggunakan tanda baca atau simbol yang betul juga, yang benar ya. Titiknya yang betul, komanya yang betul ya. Oke, nomor terakhir 10. Apa yang terjadi jika data-data yang diisi dalam formulir daftar riwayat hidup itu tidak sesuai dengan fakta? Tadi sudah dibahas yang ABC.
Kalau nggak sesuai, bisa tidak dipercaya lagi ya. Oke, habis sampai di situ ya jawabannya.